selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Kakak Intan dan Kakak Aca. Adik-adik pasti sehat-sehat aja kan di rumah? Yuk semuanya siapin hati dan pikiran, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Pasti selalu sehat-sehat kan? Gak kerasa ya, 1 minggu sudah berlalu. Walaupun kita tetap ibadah offline, kita harus tetap bersuka cita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi burung pipit. Pakai gayanya ya. Masih tetap semangat ya. Yuk kita nyanyi lagi Kasih Yesus Indah. Nah adik-adik, walaupun kita bersuka cita, tapi mungkin tanpa sadar kita sering melukai hati orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita membuat hati mama dan papa kita sedih, atau kakak atau adik kita. Nah untuk itu, yuk kita mohon ampun di hadapan Tuhan agar kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Nah, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yuk kita merespon dengan pujian Ada Satu Sobatku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dan bermazmur. Yuk siapin Alkitabnya, kita buka kitab petunjuk hidup baru dari Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Demikian, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kita bermazmur dari Mazmur 3 ayatnya yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Kakak Ira yang akan menceritakan firman-Mu, agar Kakak Ira dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum mulai cerita, Kakak Ira mau tanya dulu. Pasti semuanya pernah pulang kampung kan? Kalau lagi liburan, kita pulang kampung. Terus biasanya nih, kalau bulan Desember nggak ada pandemi kayak gini, semua orang pulang kampung. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut, ada yang naik mobil, banyak deh. Nah, di kerajaan Romawi, Kaisar Agustus sedang menghitung jumlah rakyatnya. Dia lihat nih datanya. Wah, ternyata rakyat aku banyak banget ya. Tapi kira-kira nih, ini jumlahnya sesuai nggak ya? Atau sekarang ya rakyat aku tambah banyak? Nah, untuk memastikan data itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Pengumuman buat semua rakyat kerajaan harus pulang ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri.
ke kampungnya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Sama dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka dari kota Nazaret pulang ke kampungnya di kota Betlehem untuk mendaftarkan diri. Nah, Nazaret itu ke Betlehem jauh banget. Terus kalau kita pulang kampung bisa naik pesawat, naik kapal laut. Tapi Bapak Yusuf dan Ibu Maria pulang kampungnya dengan jalan kaki dan naik keledai. Udah gitu, Ibu Maria sedang hamil besar. Nah, bisa bayangin dong, lagi hamil besar, terus harus jalan jauh. Wah, mana jauh banget lagi perjalanannya. Kalau siang mereka kepanasan, kehausan. Mereka harus jalan pun pelan-pelan. Nah, sesudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria tiba di kota Betlehem. Wah, kota Betlehem sudah rame karena semua orang pulang kampung. Nah, waktu tiba di Betlehem, tiba saatnya Ibu Maria akan melahirkan. Perutnya udah sakit banget. Nah, akhirnya mereka mencari-cari tempat. Nah, di suatu rumah penginapan, Ibu Maria melahirkan seorang anak laki-laki dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan karena tidak ada tempat untuk meletakkan bayinya. Dan bayi tersebut diberi nama Yesus. Wah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf sangat senang sekali atas kelahiran bayi tersebut. Tapi bukan cuma mereka berdua yang bahagia, kita semua pun bahagia atas kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu adalah tanda sayang Tuhan kepada kita semua umat manusia. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Hari ini kita akan baca ayat yang keempat dan yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Udah dapat semuanya? Kita baca ya. 1, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri cerita kita hari ini, kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, kita senang banget ya, ternyata Tuhan Yesus telah lahir. Yuk, kita angkat satu pujian, selamat-selamat datang. Damai yang kau
waktunya kita memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ure sumanga kopuan, ure sumanga kopuan, tupuan besokan, ure sumanga kopuan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya berguna untuk gereja dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat satu pujian lipat tangan. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan beri umur panjang dan kebijaksanaan agar bisa menuntun dan menyertai kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu apa yang kami khawatirkan. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini agar dapat pulih kembali dan kami bisa berkumpul dan bersekutu bersama di rumah Tuhan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kebijaksanaan, terlebih untuk kakak-kakak sekolah minggu kami dalam pelayanannya. Begitupun untuk adik-adik sekolah minggu kami, Tuhan, berkatilah pertumbuhan dan perkembangan mereka, jadikanlah mereka anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang dengar-dengaran dengan orang tua, terlebih dengan Tuhan. Tuhan, kami tahu doa kami belum jauh dan sempurna, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai.
Jangan lupa tetap di rumah aja, rajin cuci tangan dan pakai masker. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah!